Akhirnya Bu Megawati mengungkapkan bahwa pihak yang berkuasa saat ini bertindak seperti Orde Baru. Ini dia info terkini Widya. Sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru. Sebenarnya bukan hanya Bu Megawati yang merasakan. Kita semua juga tahu persis dengan perubahan sikap maupun cara Pak Jokowi mengelola negara. Benar-benar berubah 180 derajat. Banyak masyarakat yang bahkan hampir tidak percaya, nggak yakin Pak Jokowi berubah. Termasuk dalam mengelola pemerintahan, hampir cara-cara atau model Pak Harto dijalankan sama Pak Jokowi. Makanya saya itu bingung, masih ada yang berpikiran dalam Pilpres kali ini Gibran sengaja dikorbankan bapaknya, biar kelompok intoleran tidak kembali lagi ke Prabowo. Majunya Gibran dianggap sebagai permintaan Ketua Umum PDI Perjuangan ke Jokowi demi menyelamatkan negara ini. Bila ada yang cerita begitu, tandanya dia nggak paham bagaimana kontestasi yang sekarang ini. Memang banyak yang kecewa atas perubahan sikap Pak Jokowi. Termasuk banyak kawan saya yang denial, menyangkal. Jika kepala negara berubah, mereka sulit menerima kenyataan bahwa presiden itu bukan orang suci, tidak bisa berbuat salah, bakal menyusahkan rakyat dan lain sebagainya. Banyak kontradiksi-kontradiksi yang biasa kita lihat, kita baca. Faktanya yang terjadi memang seperti yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan tadi. Mau bagaimanapun, memperjuangkan Ganjar Mahfud itu bukan karena kita marah, benci, apalagi tidak suka dengan Pak Jokowi. Itu keliru. Justru kita memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud agar Pak Jokowi itu soft landing, enak untuk landingnya nantinya. Pernyataan Bu Mega yang berkuasa itu ingin seperti Orde Baru, bukan hanya alasan partai pengusung Orde Baru berada di Koalisi Indonesia Maju. Bukan adanya Golkar di sana, lalu Pak Jokowi diseret-seret begitu. Memang kondisi sekarang ini terjadi perubahan sikap luar biasa yang menyebabkan negara ini seolah-olah digiring mesti nuruti keinginan penguasa. Ada banyak analisis yang sudah disampaikan, termasuk oleh sebuah channel milik majalah Tempo. Namanya program bocor alus, membuka tabir banyak hal. Menyedihkan melihat di akhir masa jabatan, Pak Jokowi mestinya masih bisa baik seperti 9 tahun yang lalu memimpin Indonesia. Tapi kita bisa apa? Benar banyak kata orang. Kekuasaan bisa membuat orang lupa diri. Saya kok jadi ingat ya kata-katanya Pak Ahok, mantan gubernur DKI yang dinistakan banyak orang. Beliau pernah bilang, kalau mau tahu karakter seseorang aslinya bagaimana, kasih dia kekuasaan. Nah, Pak Jokowi sebenarnya dalam 9 tahun bekerja baik, luar biasa baiknya, dan masih memikirkan rakyatnya. Kita percaya beliau akan begitu hingga masa jabatannya. Kelirunya di soal dukungannya pada penggantinya. Entah apa yang dijanjikan Pak Prabowo pada Pak Jokowi. Sehingga rasa malunya sudah hilang. Harga dirinya tergadaikan. Citranya jadi jatuh. Gegara Gibran jadi cawapres dengan mengintervensi aturan hukum. Mau membantah bagaimanapun, faktanya aturan bisa berubah. Dan itulah yang membuat putra sulung presiden bisa maju jadi pilpres. Apakah Pak Jokowi mendapat ancaman? Saya rasa kok tidak. Sebab beliau ini orang yang sudah putus rasa takutnya. Ada sih yang bilang kekuasaan telah melenakan dirinya. Tapi seorang Jokowi tergoda kekuasaan.
Kok remeh banget ya? Ada yang cerita gitu juga. Bila men-setting Gibran maju itu ibu negara, Ibu Iriana. Itu sih bisa saja. Namun ada pula informasi yang berkembang. Bila Bu Iriana merasa sakit hati dengan beberapa kejadian atau pernyataan Bu Mega. Masa ibu negara sesakit hati itu? Bila benar Pak Jokowi lebih mendengar syahwatnya berkuasa dan anaknya jelas-jelas sudah berada di sana, maka seruan Bu Mega itu membangkitkan semangat perlawanan rakyat. Tolong diingat, awal mula kejatuhan Orde Baru itu dasarnya dari diserangnya kantor PDI Perjuangan. Dulu masih bernama PDI. Jabatan Ketua Umum juga direbut Soeharto untuk diberikan pada bonekanya bernama Suryadi. Namun, apakah Bu Mega diam? Kader dan simpatisan PDI Perjuangan pasrah begitu saja? Tidak. Ketidakadilan dan kesewenang-wenangan ya harus dilawan. Penguasa zalim harus dijatuhkan. Apalagi ini momentumnya dekat dengan Pilpres. Tidak perlu kita main-main demo anarkis, rusak-rusakan, bakar-bakaran. Nanti yang rugi ya kita sendiri. Kita semua rakyat Indonesia. Ini saatnya kita bergandengan tangan, bangkit dari diam yang kita selama ini. Ini waktunya bergerak dengan segala apa yang kita miliki. Yang hanya bisa nyetatus di medsos, yang ya monggo silahkan nyetatus. Yang punya karyawan atau buruh ya sampaikan untuk tidak memilih Prabowo Gibran. Yang PNS ya besok tanggal 14 April gunakan hak pilihnya. Milih Pak Ganjar. Untuk TNI Polri kan tidak punya hak pilih, tapi istri dan anaknya kan bisa nyoblos. Cara rakyat kecil kayak kita ini ya melawannya dengan tidak memilih calon yang didukung kekuasaan. Itu cara paling efektif dan tidak banyak menimbulkan kerugian. Siapa sih yang mau Orde Baru berkuasa lagi? Tidak ada kebebasan berekspresi, semua kehidupan kita diawasi. Kalau mengkritik akan berhadapan dengan pengadilan. Aksi demo dan protes bisa menimbulkan konsekuensi. Pokoknya serba tidak enak. Sementara itu, pasangan Prabowo Gibran tidak punya konsep yang jelas. Cara membawa negara ini maju bakal seperti apa? Katanya sih mau melanjutkan kebijakan Pak Jokowi. Ah, yakin bisa. Nggak bakalan. Lah Pak Prabowo saja pernah bilang, sebagai Menhan saja, kalangan perbankan tidak menyukai dirinya. Pasti ada sesuatu itu jika benar begitu. Lalu beberapa gagasannya juga model-model lama. Bicara cara ngadepin penegakan hukum, seperti konten saya kemarin, mosok dengan menaikkan gaji hakim, itu menunjukkan pola pikir dan menjawab tantangan zaman masih model konvensional, model lama, kolot dan kuno. Tidak ada gagasan progresif revolusioner. Bagaimana mempercepat kemajuan negara ini? Meski mereka menamakan Koalisi Indonesia Maju. Beda dengan yang ditawarkan oleh Pak Ganjar. Beliau memberi kesempatan membuka diri pada generasi milenial, memperluas hilirisasi bukan hanya pada hasil sumber daya alam saja. Ada upaya meningkatkan kesejahteraan pendidik, juga program perlindungan perempuan. Ada pula rencana memberi insentif pada guru ngaji maupun marbot masjid. Itu baru sebagian loh. Di tengah pesatnya kemajuan teknologi, Pak Ganjar juga bakal menghadirkan teknologi dalam peningkatan pelayanan publik. Bila disandingkan antara pasangan Ganjar Mahfud dengan Prabowo Gibran, ya jauh banget. Ditambah pengalaman pribadi Pak Ganjar dan Pak Mahfud di pemerintahan, wakil rakyat maupun yudikatif juga akan memberi tambahan kekuatan dalam mengelola pemerintahan di masa mendatang dengan lebih baik. Makanya, ngapain mau mendukung kekuatan yang justru mau mengembalikan Orde Baru?
negara ini justru bisa makin mundur, bukan hanya mundur demokrasinya saja, termasuk tata kelola pemerintahannya bisa menjadi seperti dulu, rumit, ribet, dan lama. Seperti kata pepatah, kalau bisa dipersulit, kenapa mesti dipermudah? Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di ini dia info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya